kalau lihat dari ayatnya, saat orang-orang yang sudah meninggal itu ingin dikembalikan ke alam dunia, apa permintaannya? Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kenapa seperti ini? Karena di dalam sedekah ini ada nilai, ada ganjaran, ada pahala yang sangat luar biasa, sehingga orang yang sudah bersedekah pun nyesel nanti. Kenapa cuma separuh? Nanti kalau sudah satu, kenapa tidak dua? Ya, kalau sudah dua, kenapa tidak tiga? Kenapa? Melihat sangat besarnya pahala di sisi Allah. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, yang alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Maka dari itu Bapak Ibu, para hadirin, marilah kita luruskan niat kita untuk sama-sama menuntut ilmu, thalabul ilmi, mendapatkan ilmu dari beliau, dan semoga apa yang beliau sampaikan nantinya kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izin Bapak Ibu para hadirin, ada sedikit pantun untuk menyambut beliau untuk berkenan nanti hadir di atas panggung. Meminum jamu di tengah rumah, cakep. Menanam pagi di pagi hari, cakep. Mencari ilmu itu ibadah, cakep. Bersama Ustadz Subki Al-Bughuri. Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Subki Al-Bughuri SOS MAG. Dengan segala hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah dan keluarga besar yang hidupnya selalu berkah. Keluarganya sakinah, penuh mawaddah warahmah. Dan sebentar lagi berangkat ke Mekah. Udah daftar? Yang belum berarti tahun depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama kita hormati Dewan Pembina Yayasan Ummul Qura Depok, Bapak Kiai Haji Ali Fikri LCMA hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ummul Qura Depok Ibu Hajah Ade Trisilawati AMD beserta jajaran, Pengurus Harian Yayasan Ummul Qura Depok Bapak Haji Rahadian Wibisono MSI beserta wakil, seluruh kepala bagian Yayasan Ummul Qura Depok, kepala sekolah TKIT, SDIT, SMPIT Ummul Qura Depok beserta Bapak Ibu guru, segenap pengurus komite Sekolah Islam Terpadu Ummul Qura Depok beserta seluruh pengurus dan jajaran. Ternyata ada pemirsa Ummul Qura Depok TV, UKD nyebutnya ya, nyebutnya UKD ya.
Kalau ada M-nya di depan kurang bagus kayaknya. Jadi Mukidi gitu. Tapi karena ini Yukidi ya, Yukidi TV dimanapun Anda berada, segenap orang tua murid, Pak Camat Beji, Lurah Beji, Lurah Kukusan, Ketua RT, para Ketua RT yang hadir, dan juga karena tadi ya acara kita santunan ya bersama dengan anak-anak kita, yang mudah-mudahan ini langsung menjadi cerminan bahwa SIT Ummul Qura Depok dan keluarga besarnya adalah orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak lagi memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ditanya cinta nggak sama Nabi, mayoritas jawabannya cinta. Dan siap nggak jadi followersnya baginda Nabi? Jawabannya siap. Ya kalau dibandingkan dengan ibu-ibu misalnya yang suka drakor, walaupun kulitnya agak-agak coklat, berusaha dimirip-miripin. Ya, malah saya ceramah ke kampung-kampung, di kampung-kampung juga emak-emak yang demam drakor selalu pesan sama suaminya, tolong beliin saya skincare Korea-Koreaan gitu. Kebetulan suaminya salah, bukan beli skincare, beli press care. Akhirnya mukanya pada merah gitu. Dia pikir karena iklannya Agnes Monica gitu kan, ini kali bisa bikin putih gitu ya. Dan semua orang akan mencoba mirip-miripin sama yang diidolakan. Tapi waktu mereka semua jawab kita cinta Nabi, saya bilang kalau gitu kita siap ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang siap. Dan kebetulan kita coba dari maghrib. Oh, kok maghrib? Karena dalam satu hadis disebutkan Nabi sholat maghrib membaca atwal at-tulayain. Di dalam 2 rakaat Nabi membaca surat Al-A'raf 206 ayat. Kebetulan yang waktu itu asar sampai maghrib, dia bilang, wah kayaknya saya belum siap Pak Ustaz. Mungkin kalau keluarga besar SIT Ummul Qura Depok sih, walaupun maghrib 206 rakaat, insya Allah kita siap ya Bu ya. Panitianya juga di sini, jamiyahnya nih kelihatan memang orang-orang solehah semua. Ya saya telat, mereka bilang tenang aja Pak Ustadz, keluarga besar Ummul Qura itu soleh-solehah semua. Nggak perlu ceramah lama-lama. Ibu-ibu di sini belum azan aja udah pada sholat ya kan, alhamdulillah. Jadi baru maghribannya aja kita udah mundur karena Nabi baca atwal at-tulayain fi sholatil maghrib, dibagi 2 mungkin 106 sama 100 ya. Dan waktu itu kita mahasiswa dan banyak penghafal Quran aja. Waktu di kuliah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah, kita kira tahun 90-an saya kuliah, ada gerhana matahari, kita sholat gerhana, imamnya Ustadz Muzammil udah wafat, walaupun beliau jauh lebih muda dari saya tapi sudah pergi duluan. Beliau dalam sholat gerhana baca surat Ali Imran 200 ayat. Itu yang lain pada ngegerutu, ada yang megangin kaki. Cuman saya doang yang gak berasa apa-apa Bu. Saya inget-inget di puskesmas aja. Oh berarti lu pingsan. Baru setengah rakaat udah pingsan. Jadi kalau kita lihat, halo Bu, kalau kita lihat baru maghribannya aja banyak yang mundur. Saya pernah di masjid di lingkungan saya
Saya panggil imamnya hafiz Quran. Dia baca Ar-Rahman, baru 2 ayat, saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu. Ya enak sih enak, tapi udah imam favorit kita mau udah kadong Ustadz Subki. Ente kalau baca ayat yang cool-cool gitu. Jadi bikin adem suasana terawih katanya. Jadi kalau udah dengar qul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Tapi kalau misalnya imam baca surat yang kita nggak tahu ada di Quran apa enggak. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Itu imam baru narik napas bukannya berhenti. Saya aja pernah ya sama anak-anak mahasiswa fakultas kedokteran, mereka bilang Ustadz kita ini sering naik gunung, dari Gunung Bunder Bogor turun Cidahu Sukabumi, jam 8 naik, jam 3 udah ada di Sukabumi. Kuat, kita pengen sholat kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimintalah saya jadi imam supaya 2 jam tahajud. Tapi alhamdulillahnya baru 30 menit mereka sudah usul kembali, Ustadz bagaimana kalau kita sambung dengan renungan dan doa. Ya akhirnya alhamdulillah saya merenung dan berdoa dan udah gak kedengeran lagi suara-suara mencurigakan gitu. Masuk subuh saya lagi yang jadi imam, udah ada yang berbisik musibah imamnya dia lagi gitu. Dan waktu saya baca Fatihah kedengeran suara aminnya kayaknya baru 25%. Rupanya sisanya tuh nungguin. Tar, imam tuh biasanya kalau udah mau ruku ketahuan. Wa ulaika humul muflihun. Biasanya kalau udah qublatun naqamat, Allahu Akbar. Nah disitulah kita takbir. Tapi kalau wa ulaika humul muflihun, belum tuh. Masih innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pasti masih ada terusan. Akhirnya begitu saya Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim idza jaa, begitu dengar ijazah pada loncat semuanya takbir. 3 ayat coy. Ini mah ringan katanya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman. Jadi 2 rakaat tuh cuman 3 lembar. Mereka langsung bangun dan langsung bisik sama temannya, Ustadz gitu ngeprank. Saya bilang kenapa saya pikir ijazah Nasrullah Pak Ustadz, kenapa ujungnya lain? Aduh kita cenderung lemah ya. Kalau disuruh ngikutin Nabi, perkataannya, perbuatannya, dan setiap keadaan dari baginda Nabi semuanya adalah teladan. Karena waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan tauhidul uswah, satu-satunya teladan, saat difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada pribadi Nabi budi pekerti yang agung, teladan. Hadhil ayat aslun kabir fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat pokok
supaya kita menjadikan Nabi sebagai satu-satunya teladan fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, perkataan, perbuatan dan setiap keadaan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyarul hadirin, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Ummul Qura Depok, begitu aja ya nyebutnya ya. Nah, kembali kepada kalau bilang cinta. Kalau cinta tuh katanya buta ya. Halo Bu, cinta tuh buta. Walaupun kemarin katanya ada yang mendefinisikan cinta dalam pacaran, terus masih pacaran aja dipukulin, terus bahkan dibunuh, bahkan dilindas sama mobil. Masa cinta sampai begitu? Padahal dia qala Krisye, berkata Krisye di dalam lagunya, begitu kekasihnya meninggalkan dirinya, dia membiarkan, karena paling enggak cinta itu ya Bu, lagunya kan pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Kalau orang sini kan gak ada yang nyambung Bu ya, karena ini ahli Quran semua. Coba kalau sambung ayatnya. Dulu saya punya acara ya, Aksi Junior, sebelumnya dulu Pildacil, itu saya beberapa episode itu dibikinnya dulu di rumah kontrakan saya waktu masih kontrak tahun-tahun awal ya. Dan waktu di Mekah ketemu Dr. Musli Abdul Karim, orang Depok juga, wah saya senang ke acara. Dan waktu saya bikin Aksi Junior, anak-anak kecil ceramah, kemudian sambung ayat, alhamdulillah anak saya waktu itu Abdul Hasib umurnya baru 1,5 tahun, tapi nonton acara itu dia bisa sambung ayat pun. Asal kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Percis anak saya. Kata ibu-ibu, amin doang gampang. Anak saya Pak Ustadz umur 1 tahun, pagi-pagi udah bisa jajan, udah bisa ajan. Baik, jadi kita lanjut. Halo Bu, kita nggak mau anak-anak kita jadi yatim ya. Kita nggak mau anak kita jadi yatim secara maknawi ataupun secara yatim yang bukan secara lugawi, yaitu kalau mereka miskin ilmu dan miskin akhlak. Kalau anak kita akhlaknya mulia, masya Allah. Saya pernah datang ke rumah seseorang sama anaknya main bulu tangkis, kemudian koknya nyangkut di genteng. Itu anak bilang, nggak apa-apa Pak Ustadz, kita masih banyak, kita bilang saja innalillahi. Itu pasti dari emaknya. Ya, kalau emaknya ngajarin, ayo Pak Ustadz, wah pasti Pak Ustadz dimarahin. Nah biasanya ibunya suka marahin gitu. Makanya gitu. Makanya waktu anak saya berantem sama temennya, terus dia marah dan bilang Allah Karim, saya senang. Karena itu omongan warisan dari bapak saya. Bapak saya kalau marah Allah Karim, saya juga begitu dan turun ke anak saya. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu di sini juga gitu ya. Karena Nabi ngomongnya baik, ibu-ibu di sini juga selalu perkataannya baik. Ya, keluarga besar, Komite, SIT, Ummul Qura ini. Kalau kaget latahnya aja langsung baca Yasin. Kadang kan ada orang dicolek, kunyuk, copot, takutnya ke bawah. Waktu mau sakaratul maut, malaikat datang, kunyuk. Ngeri kita. Dia, makanya terbiasa kalau ibu-ibu di sini begitu dicolek langsung wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin lagi gue mikir, ntar kalau saya latahin lagi dia baca Al-Waqiah aja dong. Mending udah beres. Ini pencinta Rasul ngomongnya bagus-bagus semua, alhamdulillah. Makanya kemarin yang viral tuh bukan cuma yang nyanyi wongko nenek kok dibanding-banding. Wah,
akhirnya terlepas juga. Ada Ustazah Hajah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, habis baca wa ilahukum ilahu wahid, innalillah. Saya ketemu ketua MUI Depok, Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA. Saya bilang, Kiai, itu kalau ngomong wa ilahukum ilahu wahid sama enggak sama la ilaha illallah? Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat akhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau lihat dari terjemahannya wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu dan lengkap sempurna. Itu ibu mengucapkan sampai akhir. Dan saya ketemu sama putrinya, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Saya tanya, Ustazah, apa kebiasaan emak? Emak itu kebiasaannya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Pantes meninggalnya juga lagi ngaji. Bukan ngaji cuma buat update status doang, guys. Hari ini kita mau tadarus online. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Lumayan. Bismillah 19 huruf kali 10 190. Guys, kita nonton dulu nyambung drakor ya. Nah kalau lihat bilang si cinta, dia bilang cinta. Nabi mah, masya Allah, dia aja sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Saya habis ziarah kemarin, ya pulang umroh ke Sayyidina Utsman. Masya Allah, hartanya, karena di sini kan kepedulian sosial, hartanya ada di tangannya, bukan ada di hatinya. Seumur rumah dibeli, dikasih orang Madinah, suruh menikmati air. Udah jangan beli sama Yahudi, ini aja, ambil. Korma 1557 pohon korma katanya masih ada sampai sekarang. Bahkan belum lama jadi hotel wakaf Sayyidina Utsman di Madinah, orangnya udah meninggal. Bahkan katanya rekening atas nama Sayyidina Utsman masih ada. Masya Allah, orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita kadang-kadang orangnya masih hidup, rekeningnya mati. Ya kecuali keluarga besar Umul Qura. Ini insya Allah model-model Sayyidina Utsman. Orang pencinta Rasul kayak ini. Iya. Makanya waktu 2021 asisten saya meninggal, ya bulan April, dan pas yang lagi tsunami-nya COVID bulan Juli itu saya juga termasuk kena. Bahkan ada beberapa dokter kayak Haji Taufik Ulaini, Alim Filfik, Lufia, kemudian dokter kayak Haji Lutfi Fatullah, ya dulu ketua jaringan sekolah Islam terpadu, dosen UIN, lalu di TPRI mengasuh kajian kitab kuning. Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanto itu dokter tafsir lulusan Azhar, perempuan, S1, S2, S3 di Mesir. Yang saya dengar di Mesir S2, S3 berat, ya. Rosif satu mazhab, ngulang lagi dari awal. Ya, itu lulus dia. S1, S2, S3. Saya ngambil S3 aja batuk kok. Saya taruh itu. Dia suruh bikin proposal. Ayo buruan nulis, sudah tua. Bu, jadi waktu saya ngantri mau bacain, ya Ustaz, tidak ja'aka malak. Kan begitu dalam hadis yang sahih dikatakan ada pertanyaan alam kubur. Ya, tidak sa'ala wa ajlasaka wa sa'alaka matrabuka fatujibu Allahu Rabbi. Saya bilang, aduh nggak jadi deh. Karena ini asisten saya kemana-mana. Kita belum kenal orang kalau belum safar bersamanya. Dia ngikutin saya puluhan tahun. Tahu wirid Qur'annya yang nggak pernah tinggal di mana aja dia ada. Sampai di tempat-tempat yang nggak ada sinyal sekalipun. Ya, wirid Qur'annya dijaga. Ya, dan anaknya sekarang di Libya yang nomor 1, yang nomor 2-nya di Jogja. Itu hafal Qur'an 30 juz mungkin. Ya, waktu itu anak ketiganya aja 18 juz.
Saya bilang kayaknya ente sih bisa jawab insya Allah. Kalau saya belum tahu nih, anak saya lebih banyak dari ente, tapi kualitas saya harus mengejar. Karena bisa jadi ini tantangan buat kita untuk mengejar. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, mungkin kita dikasih tantangan yang lebih besar. Dan kalau kita bisa melewatinya, insya Allah kita juga punya nilai. Ibu, kalau nggak ngaji, nggak paham, nggak kenal Islam, nggak tahu Quran, ditanya, man rabbuka? Dia malah balik nanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kata malaikat, kamu bercanda ya? Kalau nggak soblak palanya. Nah, ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, kembali. Ya karena kan di samping kalau kita lihat ma wajibatun nahwar rasul, pertama al-iman bihi, at-tasdiq bima jaa bihi. Kemudian kita juga mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Baru diuji maghrib aja kayaknya agak-agak berat ya. Al-A'raf 206 ayat. Di tempat saya tarawih, imam baca Fatihahnya udah satu nafas, udah cepet. Itu masih banyak jamaah yang nyari masjid, berharap di masjid lain imamnya udah gak nafas. Tarawih libur. Bilangnya cinta. Nah, maka dari sini kalau dilihat kayaknya Masya Allah, mudah-mudahan kita dikenalin sama Nabi pada hari kiamat. Waktu saya mau umroh yang bulan September, diajak Mas Ipo ketemu dulu sama Habib Umar, ya, bin Hafiz, sebelum saya terbang besoknya. Ya kan kita dari orang itu belajar. Bahwa beliau itu katanya kalau safar kemana aja bawa kita. Ada yang bacain, mau Al-Hikam, mau apa segala macam. Supaya dia jadi ya seorang yang mutaqqab. Karena ilmu itu kan sesuatu yang bisa menjadi landasan amal. Dan 5 juz sebelum tidur, Masya Allah. Wiridnya kan nempel banget Quran. Kan kalau kita dengar saksinya seseorang, kemudian ya Allah, belum lagi Nabi, kita sama orang yang ngikutin Nabi aja masih jauh. Dan kita berusaha untuk paling enggak jangan sampai nggak punya. Iya, pantas. Ngomongnya biasa-biasa aja kadang-kadang. Tapi memiliki satu nilai, ya, memiliki daya rubah, ya, dan kemudian bisa mengajak orang kepada kebaikan. Nah, kalau dari pintu mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Rasul, ternyata kita masih jauh. Mudah-mudahan kita terhibur sama hadis Nabi SAW. Waktu ada seorang nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan sih kiamat? Kemudian kata Rasul, ada kelahan. Apa yang udah kamu siapin buat kiamat? Dia bilang, ada kelahan. Dikasih salat wasiyah. Saya belum menyiapkan buat kiamat dengan memperbanyak salat dan puasa itu Rasul. Tapi modal saya cuma cinta. Dan Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan kau yang kau cintai. Ya mudah-mudahan dari sini, walaupun banyak yang belum bisa saya kerjain, belum berarti kita kerjain semuanya. Kita tinggalin semuanya. Kita berusaha, mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Dan salah satu dari tanda cinta kita hari ini, kita hadir, malah tabligh akbarnya diikuti dengan santunan hati-hati. Ya, karena kita tahu, ya kita bayangin sendiri, saya kalau lihat anak-anak itu berbaris, ya alhamdulillah anak kita masih ada kita yang menopang. Ya, walaupun ya banyak anak yatim yang juga terjaga selalu. Itu yang di dalam surat Al-Kahfi, ya, ba'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan.
Jadi bapak ibu yang soleh sampai anaknya udah yatim pun masih dilindungi oleh Allah. Akhirnya supaya hartanya itu tetap terjaga. Tapi ya tetap aja kita kalau lihat baris, apalagi Masya Allah, lihat yatim-yatim di Palestina yang kemarin, ngeliat anak kecil udah bisa mentalkin, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Anak segitu udah paham. Kita yang tua-tua ngelihat saudaranya mau meninggal malah lari bersama kemari. Gimana? Nggak paham. Itu anak kecil baca, membimbing anak. Dulu waktu masih zaman Twitter, saya tweet di Twitter saya. Sekarang ada di Instagram, ya. Saya punya videonya, anak kecil kelas 5 SD di Madinah lagi ada di makam Baqi Al-Gharfad. Abis nyolatin di Nabawi, kemudian ngantar ke kuburan. Anak kecil main di kuburan. Kemudian ada orang yang nanya, anta masuk? Anta ditanya, kamu juz'an hafiz dalam Al-Quran? Ditanya, alhamdulillah, hafiz itu kamilan. Dia udah hafal 30 juz. Terus ditanya, kenapa ada di Baqi? Kenapa main-main di kuburan anak kecil? Di Indonesia, di Depok juga banyak anak kecil main di kuburan, cuma main layangan, nguber-nguber, layangan gitu. Ini anak kecil, begitu ditanya langsung jawab pakai hadis. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida al-janazah ya falahu qirat. Ya man syahadahu hatta tudfan falahu qiratan. Kira-kira begitu hadisnya. Siapa yang hadir menyaksikan jamaah, ikut sholat, itu dapat 1 qirat. Hatta tusalla anha falahu qirat, bagi dia 1 qirat. Dan kalau udah ikut nyolatin sampai dikuburkan, buat dia dapat 2 qirat. Famal qiratan mislul jabalainil azimain. Berapa itu 2 qirat? Seperti 2 gunung yang besar. Anak kecil beramal udah tahu landasannya. Nah ini bukan anak yatim nih, walaupun bapaknya udah gak ada. Karena yang disebut yatim, ya secara substansinya adalah orang yang gak punya ilmu dan adab. Ini anak paham, saya bakal dapat 2 gunung emas. Iya, ini anak tahu karena dia punya ilmu. 2 gunung dia yang pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah. Kita kadang-kadang orang tua ditanya, Bu ya, kalau baca kitab fikih Syafi'i deh, Ibanatul Ahkam, ya syarah Bulughul Maram, nunjuk tangan, ini fikihnya Syafi'i. Kan disebut tuh asyhadu alla ilaha, naik. Terus illallah turun 1 dan saya baca. Kemudian yang kedua, atau asyhadu alla ilaha illallah. Atau yang setiap lafzul jalalah turun. Setiap ada kalimat Allah, dia turun. Atau tahrikan yaminan wa shimalan. Ada kita kan, ada orang sholat, Ustaz, sebelah saya tangannya ngejim melulu. Saya pun terganggu, Ustaz, saya pegang aja. Berarti dia nggak paham, betul nggak? Kalau dia beragama atas paham, maka pasti dia sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi, dia amalnya akan diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Nah, kemudian selanjutnya dalam kesempatan Nabi Akbar kita juga bukan saja ngomong doang, tapi juga kita terapkan. Karena Nabi senang sama anak yatim. Ya, apalagi ada lagu di Mesir yang cerita tentang Nabi dengan anak yatim pada hari ini. Itu kalau saya dengerin lagunya, Farajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id li salatil 'id para as-sibyan yal'abun. Jadi dari lafaz itu dibikin lagu, ya, dan sedih dengerin. Kemudian dia bilang, mata abi bi'ihda ghazawatin ma'a Rasulillah. Ditanya mana bapakku? Bapakku meninggal dalam 1 peperangan bersama Rasulullah. Kamu gak punya bapak, ya? Dan anak ini melihat teman-temannya main, dia sendirian. Nabi kemudian memberikan, ya udah kalau gitu aku jadi ayahmu. Itu sampai anak-anak yatim, anak-anak yang lain di sekitarnya berharap
supaya bapaknya meninggal juga. Karena dia diangkat anak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga bilang, ana wa kafilul yatim kahatain. Ya, ini makanya SIT Ummul Qura Depok ini bukan cuma ngomong doang, tapi juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini karena kesempurnaan cipta, karena kesempurnaan pemahaman kita bahwa kita harus peduli dengan yatim yang di sini. Dan bahkan kalau ada orang ngomong, Ustaz, yatim di sini banyak, janda di sini banyak, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang ngurusin janda dan orang-orang miskin di Indonesia juga seperti mujahid di jalan Allah. Tapi atas nama kemanusiaan kita juga nggak tega kalau melihat saudara-saudara kita yang di Palestina, anak-anak kecil, Bu, kemarin ada videonya, anak-anak kecil nulis nama di tangan-tangan mereka, Fatimah, Muhammad. Dia bilang apa? Kalau nanti suatu terjadi yang buruk, bom menghancurkan mereka, mereka mudah dikenali jasadnya karena sudah ditulis nama pakai spidol oleh mereka. Masya Allah, begitu siapnya mereka menyongsong kematian. Padahal mereka anak-anak yang boleh dibilang masih anak-anak seusia-usia SD, tapi mereka begitu siap. Ya, kita aja kalau ditanya ibu-ibu siap meninggal, ada yang bilang siap, ada yang bilang belum. Yang belakang malah bilang, untung gue diam aja. Padahal yang bilang siap mati, yang bilang belum siap juga mati. Yang belakang bilang, untung gue diam aja, dan diam aja juga mati. Ayam aja kalau diam aja 2 hari mati. Bu, mudah-mudahan kita semua panjang umur dan sehat walafiat. Kita meninggal ba'da tuli umurin wa hasuna amalin. Amin. Setelah umur kita panjang dan amal kita baik. Amin. Waktu saya ziarah di Turki, di Istanbul, ya, makam Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang juga termasuk panjang umurnya. Saya bilang, ya Allah, ya pasti ada rahasia kenapa Allah memberikan umurnya panjang, supaya banyak orang menjadi tabi'in dan berjumpa dengannya. Kita juga begitu doa, ya Allah, kalau kita dikasih panjang umur, kita banyak berbuat kebaikan buat orang. Ya kalau saya ngajar, ya pernah juga ada orang beberapa nyamperin saya, Ustaz, saya alhamdulillah dulu mahasiswanya, sekarang saya udah pakai jilbab, alhamdulillah. Ada beberapa artis juga yang dulu waktu mau umroh saya pikir dia paling umroh cuma buat update status, karena dia tuh model, dan model itu saya baru tahu gitu ya. Ternyata model itu kalau perempuan ganti baju di ruangan rame-rame, copot langsung pakai dan tanpa malu-malu langsung. Kebetulan acara buka puasa bersama yang ceramah saya di mall, ada fashion show. Ustaz, ruang tunggunya sebelahan. Hampir saya Allah malah kasih. Saya bilang itu kan begitu aja. Ini kita udah biasa Pak Ustaz, karena misalnya dalam satu event kita harus ganti secepatnya. Udah nggak pakai apa-apa lagi. Ya. Dan habis itu dia mau umroh. Saya pikir ya dia paling buat update status. Tapi ya kita nggak bisa menjudge seseorang. Ternyata begitu dia berangkat pulang jadi lebih baik. Dia tinggalkan dunia itu dan kemudian dia menjadi orang yang lebih baik. Bukankah la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min dunya? Kalau kita bisa memberikan pengarahan kepada satu orang aja, itu lebih bagus daripada onta merah. Maka saya selalu gitu. Saya punya ilmu dikit, bisa nganterin orang haji umroh tiap tahun. Orang berangkat haji 360 juta. Saya kemarin berdua sama istri 720 free. Karena ilmu dikit. Karena kan orang ilmu mau haji bingung, Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya tenang aja Pak. Ya kan nanti kita bimbing. Ya cuma nanti kalau keluar-luar mau makan gimana? Urusan diajari selalu pada bahasa Indonesia bisa. Ya, duitnya juga duit Indonesia diterima. Dan lagi kalau urusan jajan doang mah gampang, tinggal gimana ya? Alhamdulillah dia tentram, dapat apa? Dapat tips dari saya. Ya betul, selama di sana kalau mau jajan,
Dia sukses urusan makan, tapi dia gagal urusan pipis, Bu. Pas mau masuk musim haji, kita transit di Batha Quraisy, kita masuk apartemen, turun 10 bis, dia duluan yang turun karena udah kebelet pipis. Rupanya kita masih ngurusin tas, dia udah turun, lari. Yang jagain orang Yaman, dia nggak bisa ngomongnya. Dia ingat, oh iya, makan, dia juga mau pipis, tunjuk-tunjuk aja. Hampir dikebukin. Ada siaran kau berhaji golfahisha. Ini haji masa unjuk-unjuk lagi. Saya bilang, haji lu ngapain? Kencing. Saya ngomong hayang kiih, dia nggak paham. Saya bilang ada haji golfahisha. Wah, nggak ngomong. Kalau ngomong saya bukain semua pintu WC. Nah, itu bahasa aja. Alhamdulillah dengan ilmu dikit kayak gitu. Maka saya jadi tawasul. Ya bi amalina salihah, dengan amalan kita yang baik, mudah-mudahan kita sehat walafiat panjang umur. Iya. Karena yang namanya meninggal, ya saya di umur 52 ya. Istri saya 53 dan tahun ini di Oktober ulang tahun pernikahan kita yang ke-30. Kemarin umrah juga lebaran. Terus karena saya pernah reuni teman-teman SD di Mekah tahun 2018, enak juga Bu. Ya reuni di Mekah. Atau arisan lah Bu ya. 10.000, tapi nanti nariknya di Mekah. Jadi kita ketemu lagi sama teman-teman mau bikin umroh lagi. Teman saya bilang, Ustaz, udah seminggu ini 7 hari saya nganterin teman kita satu-satu meninggal. Udah 50-an ya, yang inilah dan itu udah mulai akrab dengan penyakit. Ya karena memang yang namanya meninggal itu tak harus tua, tak harus sakit. Bayi yang meninggal, betul. Ada orang bilang, Pak Ustaz, teman saya dadakan, pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa, nggak aneh. Yang aneh kalau paginya meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam WA call. Itu mungkin baru rada horor. Tapi memang kita harus siap. Ya, makanya alhamdulillah semangat baru mewujudkan ukhuwah dan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau dipotong segitu aja tuh, ya mukmin bersaudara. Kalau dia nggak bisa merasakan penderitaan saudaranya, dia nggak disebut sebagai orang yang beriman. Mukmin digambarkan sebagai satu tubuh, kal jasadil wahid. Yang biasa. Kalau kakinya kesandung, matanya ikut nangis, mulutnya ikut ya mengandung juga kesakitan. Maka ya kita angkat senjata nggak bisa. Paling nggak mungkin kita doain saudara-saudara kita. Kita support dengan doa zuhrul ghaib, dengan doa yang mereka nggak minta, dengan ketulusan hati kita panjangkan. Apalagi yang dekat-dekat, juga pasti SIT Umul Qura Depok juga, ya hari ini peduli dengan orang-orang yang di sekitar. Jadi yang dekat dan yang jauh, kalau mereka adalah umat Islam, ikhwanukum fiddin, saudara kalian seagama, kita diperintahkan ta'awun untuk saling bantu, untuk saling tolong. Dan kalaupun kita lagi keadaannya susah, ditolong seperti itu, kita juga akan jadi orang-orang yang senang bertolong. Kalau ya mudah-mudahan ya kita kompak selalu ya. Saya sering menggambarkan kalau ukhuwah dengan keimanan kita ya, itu Masya Allah, Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Papua sekalipun ya, Masya Allah. Ya saya kalau berangkat haji ketemu orang Bosnia, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tapi dengan senyumannya aja kita paham ya, sambil minum kopi kadang-kadang ya, ngobrol, Masya Allah saudara kita ya. Dan mungkin dari negara-negara lain, jamaah dari Cina, jamaah dari Jepang, jamaah dari Jepang itu Masya Allah bukan cuma nonton bola aja, mereka bawa kantong dan bersihin sampah. Di Mekah juga gitu, di Mina mereka bawa tas gede, kemudian mereka ngambilin. Dia nyontohin, itulah kepedulian Islam yang sekarang ini hilang dari kebudayaan kaum muslimin.
budaya ngantri banyak. Negara-negara Islam kita lagi ngantri di Mina mau beli martabak telur, karena kalau lagi di Mina tuh martabak telur itu laku Bu, walaupun rasanya campur minyak tanah. Itu namanya susah cari makanan ya. Ini orang-orang dari Eropa, ada dari Inggris, dari apa, sudah baris ini. Tiba-tiba ada dari dunia Islam nyerobot ke depan, Muhammad jadi dia ngomong minta satu, minta satu, minta satu, sampai teman yang dari Inggris itu pingsan karena barisannya diselak terus sama orang. Padahal mestinya kalau dia beradab, dia yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan orang lain padahal jadi mereka butuh. Itu kita saksikan. Ya mudah-mudahan ya dengan keimanan kita merasa bahwa dia adalah saudara kita, bahwa dia perlu kita bantu. Saya sering gambarkan dengan 5 jari. Ya, ini kayaknya kesini jalan nggak jauh dari rumah Mama Dedeh ya. Waktu kita dulu sahur bareng sampai sekarang ya udah 13 tahun acara kita. Ya, lihat anak-anak tongkrongan tahun 2013 mau sahur aja nggak punya makanan. Ya, dia cerita sama kita mau patungan Pak Ustaz. Ya, nasi goreng waktu itu cuma 10.000, kita nggak punya duit. Patungan berlima, yang satu 5.000, yang satu 4.000, yang satu 3.000, 2.000, 1.000, dikumpulin pas. Gitu. Beli nasi goreng. Cuma kita bikin kesepakatan yang patungan 5.000 boleh pakai 5 jari, 4.000 4 jari, 2.000 2 jari, 1.000 sejari. Dan alhamdulillah yang kenyang itu yang 5 jari. Yang paling kesian itu yang sendirinya. Ya, kalau yang 3 lumayan lah, telur dapet, acar kena, nasi juga pecolek. Yang sendiri kan, boro-boro nasi, boro-boro telur, tinggal ketimun acar. Dia uber-uber, enggak ada. Yang lain kenyang, dia cuma melepetan minyak doang. Makanya mudah-mudahan dengan kepedulian kita membantu saudara-saudara kita. Ya syukur bak, kita saling menguatkan. Lah, orang-orang yang nggak beriman aja mereka menafkahkan hartanya. Orang yang nggak beriman aja mereka kompak dia suddu an sabilillah untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Masa kita kalah sama mereka? Anak-anak tongkrongan mau minum minuman keras, mereka patungan, infak 1.000. Ya kan nafkah juga, walaupun sebenarnya nafkah itu untuk hal yang positif. Ayo, masa kita enggak? Ustaz, saya kalau mau nyumbang nggak mau ditulis nama, boleh silahkan. Ya, saya mah dari dulu ikhlas Pak Ustaz, nggak mau kayak si ibu itu kalau nulis nama. Saya mah selalu hamba Allah. Itu yang nomor 5 hamba Allah saya Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya, dan harta yang kita bawa mati adalah yang kita nafkahkan sekarang. Alhamdulillah keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Ummul Qura Depok ini ya udah berbagi, udah peduli baik dalam negeri maupun luar negeri. Mudah-mudahan Allah ganti ya 700 kali lipatnya, amin. Karena Al-Baqarah 261 ya perumpamaannya sangat dahsyat ya. Dan saya sering banget, walaupun belum diganti 700. Saya pernah haji pertama 2005, saya kasih 1 real, masih ada tukang minta-minta. Habis itu saya masuk ke Masjid Nabawi, ketemu sama orang dari Somalia, namanya Abdurrahman, lagi ngambil S2 di King Saud University. Kenalan, anta Indonesia wala Malaysia, anak Indonesia. Ngobrol, dia ngasih saya 200 real. Sekarang kan 800.000 lebih 200 real. Besoknya saya kasih 5 real, saya minum sampai kenyang, gak ada yang ngasih. Karena yang pertama ikhlas, yang kedua nggak ada. Kemarinnya 200 real, terus kasih 5, saya mundar mandir. Nah, ini orang Somalia. Mungkin ini karena sudah 12:30. Oh, 11:30. Alhamdulillah, berarti masih sehat semua. Karena orang solehah itu kelihatan dari cara dengerin ceramah, matanya merem gitu. Lehernya nunduk. Dan saya punya tetangga lahirnya di Woking, luar kota London, kuliahnya di Newcastle, kerjanya di Toma.
7 tahun, kalau Jumat Kamis di rumah, baru sebelum Ramadan kemarin yang mengucapkan buat Islam. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Ustaz, umat Islam itu hidup tentram. Saya di Inggris mau tidur aja susah. Ya, harus minum obat tidur dulu. We have to take value. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin ya. Ya makanya, Masya Allah, itu si Mister, dia benar-benar jatuh cinta sama orang Indonesia. Ya, pertama kali aja ke Indonesia, dia bilang saya ini dosen, gaul sama orang-orang well educated person, ya, main catur sama orang di sono, menang terus, main catur di Indonesia sama tukang ojek kalah, di pos ronda kalah. Saya bilang hebat orang Indonesia mah hebat. Kita jangankan main catur, mau makan aja mikir. Besok makan apa? Jadi kita terbiasa. Nah sampai di sini ya mudah-mudahan, apalagi ini generasi Quran. Ya kalau kita lihat proses pembukuan Quran, karena habis Ma'rakatul Yamamah banyak penghafal Quran dulu, ya kemudian dibukukan, ya dan waktu ditolak ini bid'ah. Ya kan? Agama fa'alahur Rasul, ini nggak dilakukan sama Nabi. Tapi begitu dijelasin, bagus kalau penghafal Quran pada meninggal, nanti bagaimana umat akhir zaman? Kemudian kata Abu Bakar, wallahi hadza khair, demi Allah ini adalah bagus, walaupun nggak dikerjain sama Nabi. Wallahi hadza khair, demi Allah ini bagus. Kemudian Umar ngomong sama Utsman, Sayyidina Utsman ngomong sama-sama Sayyidina Ali. Akhirnya terjadi pembukaan Al-Quran dan mereka kompak, wallahi hadza khair, demi Allah ini adalah satu kebaikan. Berarti apa yang kita lakukan, SIT Umul Qura Depok lakukan adalah untuk menjaga Islam dan sumber-sumber hukum Islam dengan mendirikan jaringan sekolah seperti ini. Dari TK, SD, SMP, mungkin SMA, mungkin nanti perguruan tinggi, sehingga anak-anak kita memiliki kuwah saqafiyah, kekuatan pola pikir, sehingga mereka ya kayak anak kecil mau beramal aja tahu dasar hukumnya, tahu hujahnya, sehingga mereka generasi yang tidak perlu kita khawatirkan. Kita insya Allah optimis masa depan di tangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Ya. Kan ini memang tabligh aja ya, nggak ada tanya jawab. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh guru kita Syekh Kiai Haji Ali Fikri. Itulah cara melemparkan tanggung jawab. Dia yang ngomong, siapa yang jawab, atau kepala-kepala sekolah ya. Saya cukupkan sampai di sini. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kepedulian kita dibalas oleh Allah. Ya paling enggak tangis-tangis kita dalam malam-malam, dalam saat kita kesendirian buat saudara-saudara kita diterima, dan Allah wahazamal ahzabal wahdahu, dan Allah menghancurkan mereka, ya, dan Allah menurunkan pertolongan kepada umat Sayyidina Muhammad, ya, dan Allah ya Allah mazid sufufahum wa zalzil aqdamahum, ya wasyattid samlahum ya qawi ya aziz. Ya mudah-mudahan Allah menghancurkan mereka, ya sebagaimana mereka telah berbuat makar kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz untuk berkenan berfoto bersama pihak yayasan juga panitia. Baik, Masya Allah, di atas saja Ustaz. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali apa yang telah Pak Ustadz tadi sampaikan. Semoga Bapak Ustadz selalu sehat dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara saya yaitu penyerahan souvenir dari pihak Yayasan Umul Qura Depok kepada Al-Ustadz yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Dewan Pembina Yayasan kepada Kiai Haji Habib Fikri MSIA
Kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama, dan adapun doa akan dipimpin oleh Ustaz Zainuddin. Kepadanya disilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa awladana min ahli al-Qur'an wa ahli ilmi wa ahli al-khair, wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'sura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ayu Apriyani Pradana dan rekan saya Zainuddin Nur, juga segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta tamu undangan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. kami akhiri acara pada hari ini teriring salam dan doa, semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.